di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biolistrik. Biolistrik di sini yaitu pembelajaran tentang listrik yang dihasilkan oleh sel jaringan pada makhluk hidup akibat aktivitas sel dalam tubuh seperti sel saraf dan sel otot. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu sel-sel tubuh terutama sel otot dan sel saraf memiliki kemampuan untuk menghantarkan impuls listrik. Kemudian potensi listrik yang dihasilkan oleh ion-ion membentuk membran sel. Contohnya adalah impuls listrik pada saraf yang mengirimkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh atau denyut listrik pada jantung yang mengatur detaknya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gelombang beserta gambarnya. Nah, yang pertama contohnya dalam pemeriksaan EEG terdapat 4 gelombang. Yang pertama ada delta, yaitu yang paling lambat pada 0 sampai 4 Hz dan secara umum seharusnya tidak hadir dalam otak yang terjaga secara normal. Ini adalah temuan de facto dari tidur gelombang hambat yang terlihat secara difus tetapi juga umumnya ditemukan pada kelainan struktural yang mendasarinya seperti tumor atau di atas bifrontal pada beberapa pasien dengan ensefalopati. Nah, yang selanjutnya ada theta. Contoh gambarnya seperti ini, berkisar pada 4-8 Hz dan cenderung lebih menonjol pada masa kanak-kanak daripada dewasa. Namun, theta sering muncul kembali pada periode mengantuk dan merupakan ciri khas beberapa temuan normal termasuk theta temporal rhythmis dan rasa kantuk atau RMCD. Nah, yang ketiga, alfa, gambarnya seperti ini, lengkukannya adalah 8-13 Hz dan mungkin merupakan frekuensi yang paling Anda kenal dan sukai. Ini adalah frekuensi khas otak orang dewasa yang terjaga sampai ritme dominan posterior atau PDR. Temuan utama latar belakang normal dulunya disebut dengan ritme alfa. Nah, yang terakhir contohnya ada beta. Gambarnya seperti ini adalah 13-30 Hz dan paling sering terlihat dalam pengeturan artefak di daerah frontal. Aktivitas beta yang lebih menyebar paling sering ditemui dengan penggunaan benzodiazepin. Perlu dicatat secara teknis ada frekuensi yang lebih cepat. Nah, yang selanjutnya ada EKG atau elektrokardiogram. Berikut gambarnya adalah pemeriksaan yang dapat memberikan informasi kesehatan jantung yang berkaitan dengan denyut dan irama jantung. Nah, ini dapat menunjukkan pola serta seberapa cepat dan lambatnya irama detak jantung kita. Juga menunjukkan ukuran serta konfigurasi atau bentuk jantung. Bisa digunakan untuk memantau apakah terjadi perubahan pada struktur jantung seperti misalnya pemberasaran pada bilik jantung, serangan jantung. Dokter juga bisa mengevaluasi kondisi pasien yang pernah mengalami serangan jantung. Tes ini juga bisa membantu dokter membedakan serangan jantung dengan nyeri dada. Terima kasih. Yang pertama ada EMG atau elektromiogram. Pengertian EMG adalah untuk merekam aktivitas listrik pada otot, berfungsi untuk mendiagnosis masalah otot seperti neuropati. EMG menggunakan alat elektromiogram. Yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. Pengertiannya adalah untuk merekam aktivitas listrik pada jantung, berfungsi untuk mendiagnosis masalah jantung seperti aritmia. EKG menggunakan alat elektrokardiograf dan penggunaannya yaitu elektroda ditempelkan pada dada, pergelangan tangan dan kaki dengan kabel terhubung ke mesin EKG. Kemudian pasien diminta untuk tidak bergerak selama perekaman yang biasanya berlangsung selama beberapa menit.
Baik, yang ketiga ada EGG atau elektrogastrogram. Pengertian EGG yaitu untuk merekam aktivitas listrik pada lambung dan berfungsi untuk mengidentifikasi masalah pada pergerakan lambung seperti lambung yang tidak mengosongkan makanan dengan normal. EGG ini menggunakan alat yaitu elektroda dan amplifier. EGG juga dapat menggunakan poligraf multiguna atau bioamplifier umum untuk perekamannya. Baik, yang selanjutnya adalah ENG elektroneurogram. Pengertian ENG adalah untuk merekam dan mengukur sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas neuron di sistem saraf pusat seperti otak, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Fungsinya digunakan untuk membantu mendiagnosis berbagai gangguan saraf yang terjadi di dalam tubuh. Dan pemeriksaan EEG ini menggunakan alat yaitu elektroda. Dan elektroda ini bisa berupa jarum tipis yang dimasukkan ke dalam saraf atau ditempelkan di permukaan kulit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERG. ERG merupakan singkatan dari elektroretinografi, yang adalah pemeriksaan medis yang digunakan untuk mengukur respon listrik retina terhadap rangsangan cahaya. Retina akan menghasilkan sinyal listrik saat menerima cahaya, dan ERG mencatat sinyal ini untuk menilai fungsi sel-sel retina, termasuk sel batang atau ROD dan sel kerucut atau cone. Alat ERG, peralatan utama yang digunakan dalam pemeriksaan ERG meliputi elektroda ERG berbentuk lensa kontak atau serat tipis yang diletakkan di mata. Yang kedua ada sumber cahaya untuk memberikan rangsangan visual. Yang ketiga ada mesin perekam atau ERG record, yaitu mencatat dan menganalisis sinyal listrik dari retina. Nah, langkah-langkah apa saja yang digunakan untuk pemeriksaan ERG, yaitu yang pertama, pasien ditetesi obat bius lokal di mata agar nyaman. Selanjutnya, elektroda ERG dipasang di permukaan mata atau kelopak bawah. Pasien diberi rangsangan cahaya atau biasanya kilatan saja dalam ruangan gelap atau terang. Nah, mesin mencatat respon listrik retina dalam bentuk grafik gelombang. Hasilnya akan dianalisis oleh dokter mata atau neurooftalmologis. Komputer dengan perangkat lunak khusus akan menampilkan grafik gelombang ERG. Nah, fungsinya apa sih ERG itu? Untuk mendiagnosis kelainan retina, retinitis pigmentosa, distrofi retina herediter, atau penyakit lainnya yang ada di retina. Dan juga dapat untuk menilai fungsi retina sebelum operasi mata atau seperti operasi katarak pada pasien gangguan penglihatan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang EOG. Singkatan dari EOG adalah elektrookulografi. Elektrookulografi adalah metode perekaman aktivitas listrik yang dihasilkan oleh pergerakan bola mata. Berdasarkan potensial listrik antara kornea positif dan retina negatif, EOD digunakan untuk menilai fungsi retina bagian luar, terutama epitel pigmen retina atau RPE, serta mengukur pergerakan mata. Alat EOG, peralatan utamanya meliputi elektroda permukaan atau surface electrodes, ditempelkan di daerah mata, kanan, kiri, atas, dan bawah mata. Berikut fungsi EOG, yaitu hampir mirip-mirip dengan fungsi ERG. Nah, yang contohnya seperti retinitis pigmentosa, yaitu juga bisa dapat untuk mendeteksi kelainan gerakan mata seperti nistagmus atau gangguan sistem vestibular. Digunakan juga dalam penelitian atau kontrol berbasis mata atau eye tracking. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang EEG. EEG merupakan singkatan dari elektroencephalografi.
adalah teknis medis untuk merekam aktivitas listrik otak melalui elektroda yang ditempatkan di kulit kepala. EEG mencatat gelombang otak yang dihasilkan oleh impuls listrik dari neuron atau sel saraf di otak. Apa saja alat EEG yang digunakan untuk pemeriksaan EEG? Yang pertama, ada elektro EEG, biasanya 21 atau lebih ditempelkan pada kulit kepala. Yang kedua, ada pasta atau gel konduktif membantu transmisi sinyal listrik ke elektroda. Yang ketiga, ada amplifier atau memperkuat sinyal listrik otak. Fungsinya EEG untuk mendiagnosis gangguan otak seperti epilepsi, kejang, gangguan tidur atau narkolepsi, ensefalopati atau brain death, kematian otak, dan juga dapat pemantauan selama operasi otak.